Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di video ini kita masih melanjutkan pembahasan soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2023. Dan di video ini kita masuk di soal nomor 36. Jadi di video-video sebelumnya kita telah membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 35, dan bagi adik-adik yang belum menonton pembahasan soal sebelumnya dapat melihat videonya di daftar video yang telah kami upload sebelumnya. Baik, kita bahas nomor 36. Nomor 36 ini materi tentang fluida. Jadi air di kedalaman H akan mengalami perubahan elastik karena tekanan hidrostatik. Jika besar, definisi air adalah beta 4,7 kali 10 pangkat 10, maka rapat volume dari energi deformasi air pada kedalaman 100 meter adalah, ya di sini ada yang salah ketik ya. Nilai beta itu harusnya 4,7 kali 10 pangkat minus 10. Oke, yang ditanyakan rapat volume dari energi deformasi air itu kita simbolkan dengan U. Itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus setengah dari beta dikali dengan tekanan pangkat 2. Nah, tekanan ini adalah tekanan hidrostatik. Jadi setengah dari beta dikali tekanan hidrostatik itu rho dikali G dikali dengan H kedalamannya pangkat 2. Jadi setengah dikali nilai beta itu 4,7 kali 10 pangkat minus 10 dikali massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik dikali percepatan gravitasi itu kita pakai 9,8 dikali kedalamannya itu 1000 meter pangkat 2. Jadi setengah kali 4,7 kali 10 pangkat minus 10 ya dikali 9,8 kali 10 pangkat 1000 kali 1000 itu sama dengan 10 pangkat 6 baru di kuadrat. Jadi setengah dikali 4,7 dikali 10 pangkat minus 10, 9,8 di kuadrat itu 99,04 dikali 10 pangkat 6 di kuadrat itu 10 pangkat 12. Jadi setengah dikali 4,7 dikali 99,04 itu kita peroleh 225,7. 10 pangkat minus 10 dikali 10 pangkat 12 itu pangkatnya dijumlah ya. Minus 10 ditambah 12 itu 10 pangkat 2. Atau bisa juga kita sederhanakan itu 22,57 kali 10 pangkat 3. Satuannya itu joule per meter pangkat 3. Nah, di sini itu dituliskan dalam satuan kilojoule per meter pangkat 3. Berarti kita ubah ini ke bentuk kilojoule. Berarti kita bagi 1000 dan kita pakai satu angka di belakang koma. Berarti 22,6 dibagi 1000 berarti hilang 10 pangkat tiganya. Jadi kilojoule per meter kubik. Jadi rapat volume dari energi deformasi air di kedalaman 1000 meter yaitu 22,6 kilojoule per meter kubik. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 37. Soal nomor 37 ini adalah soal
tentang listrik statis. Jadi ada 4 muatan tersusun seperti gambar di bawah. Jadi ada muatan plus Q, plus 2Q sama plus Q. Kemudian H ini jarak antara muatan plus Q dengan plus Q besar itu 1 cm dan panjang batangnya itu 2 meter. Nilai Q besar dengan Q kecil itu sama, itu 1 mikrokolom. Kemudian ada juga beban dengan berat 100 Newton digantung di bagian lengan kanannya. Nah, yang ditanyakan supaya sistemnya itu setimbang, berapa nilai X-nya. Nah, dari sini itu ada, kita perhatikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Di sini ada 3 gaya. Ada gaya tolakan dari plus Q besar ke plus Q kecil. Itu arahnya ke atas. Kemudian di lengan kanannya itu juga ada tolakan ke atas. Dan beban yang digantung ada gaya tarikannya ke bawah. Jadi ada 3 gaya yang bekerja pada sistem eh, tuas ini. Nah, ini kita anggap sebagai F1, ini F2. Nah, karena di sini setimbang, berarti total momen gayanya itu harus sama dengan 0. Jadi supaya setimbang, total momen gaya sama dengan 0. Nah, momen gayanya itu dilihat dari arah kecenderungan putarannya. Jadi kita anggap untuk yang putarannya searah jarum jam itu kita anggap positif. Terus momen gaya yang mutarnya kecenderungannya berlawan arah dengan jarum jam kita anggap negatif. Nah, untuk F1 itu kalau dia dorongnya ke atas di lengan kiri, ini cenderung akan memutar tuasnya itu searah jarum jam. Jadi ini kita anggap positif. Jadi momen gaya itu adalah besar gaya dikali dengan jaraknya ke sumbu putar. Sumbu putarnya itu di sini, di titik tumpunya. Karena panjang batangnya itu L, berarti jaraknya dari gaya F1 ke sumbu putar itu adalah setengah dari L. Jadi dikali setengah L, kemudian W juga itu karena dia menariknya di sebelah kanan ke bawah, ini juga cenderung membuat tuasnya itu berputar searah jarum jam. Berarti nilainya juga positif. Jadi ditambah W dikali dengan jaraknya ke sumbu putar. Jarak W ini ke sumbu putar yang diketahui itu adalah jarak muatan Q ke W. Berarti untuk jaraknya ini ke sini itu tinggal kita kurang ya. X dikurangi jaraknya Q ke sumbu putar. Q ke sumbu putar tadi kan 1/2 dari L. Jadi jarak W ke sumbu putar itu adalah X dikurang setengah dari L. Kemudian F2 ini dia dorong ke atas di lengan sebelah kanannya itu cenderung membuat batanya itu mutar ke berlawan arah jarum jam. Berarti dikurang. Jadi kurang F2, kemudian jaraknya ke sumbu putar itu adalah setengah dari L. Itu harus sama dengan 0 total momen gayanya. Oke, sekarang kita bisa masukkan nilai F1 dan F2. F1 itu adalah gaya eh, elektrostatik ya, atau gaya kolom. Besar gaya kolom itu, jadi gaya kolom sama dengan Q1 dikali Q2 dibagi dengan jaraknya. Jarak antar Q1 dan Q2 di pangkat 2. Jadi F1 ini adalah muatan gaya yang ditubuhkan oleh muatan plus Q kecil dengan plus Q besar. Nah, besar gayanya itu adalah
karena muatan plus Q kecil dengan plus Q besar ini muatannya sama, jadi bisa kita tuliskan dikali yang Q kuadrat dibagi dengan jaraknya itu, jarak pisahnya itu adalah H pangkat 2 dikali setengah dari L ditambah, ini kita kali masuk, W dikali X dikurang W dikali seperdua L dikurang F2 itu gaya kolom antara muatan plus 2Q dengan plus Q. Berarti besar gaya kolomnya itu adalah 2 dikali K Q kuadrat per H pangkat 2 dikali setengah dari L sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita lihat suku-sukunya di sini, itu ada 3 suku yang mengandung setengah L. Suku pertama, suku ketiga, sama suku keempat. Maka kita bisa sederhanakan. Berarti K Q kuadrat per H kuadrat di dalam kurung dikurang W, kemudian dikurang 2K Q kuadrat per H kuadrat dikali dengan seperdua dari L ditambah W dikali dengan X ini sama dengan 0. Atau bisa kita sederhanakan kaki kuadrat per H kuadrat dikurang 2 kaki kuadrat per H kuadrat. Berarti minus W dikurang kaki kuadrat per H kuadrat. Dikali setengah dari L. L itu panjangnya 2 meter. Berarti dikali 2 ditambah W kali X sama dengan 0. Jadi ini seperdua dikali 2 kan 1 ya. Jadi sisa eh, kita tulis di sini W dikali dengan X itu sama dengan seperti ini, yang pindahkan ke sebelah kanan jadi positif. Jadi W ditambah K Q kuadrat per H kuadrat. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Nilainya W itu adalah 100 dikali dengan X sama dengan 100 ditambah nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q kuadrat. Q kuadrat, nah, nilai Q-nya kan 1 mikrokolom, kita ubah ke kolom, berarti nilai Q-nya itu 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, ini bisa kita tulis 10 pangkat minus 6, karena ini masing-masing pangkat 2, itu bisa ditulis langsung dibagi, baru kita pangkat 2 kan. Nah, nilai H-nya itu 1 cm, kita ubah ke meter. 1 cm itu 10 pangkat minus 2 meter. Jadi 100 X sama dengan 100 ditambah 9 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 2. Itu 10 pangkat minus 4. Di pangkat 2 berarti 10 pangkat minus 8. Jadi 100 X sama dengan 100 ditambah 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 8 itu 10. Dikali 9 berarti 90. Jadi X sama dengan 100 ditambah 90, 190 dibagi 100. 190 dibagi 100 itu 1,9 meter. Jadi supaya seimbang, nilai X di sini itu harus 1,9 meter. Jadi jawabannya 1,9. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan untuk 2 pembahasan soal. Semoga pembahasan soal di sini dapat menjadi referensi tambahan bagi adik-adik yang sementara mempersiapkan mengikuti seleksi OSN Fisika tingkat Kabupaten Kota tahun 2024. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.